Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi observer, mengamati proses coaching, yang sebagai coachnya yaitu Bapak Bayu Kurniawan dan Bu Nova Anggreni sebagai coachnya. Mari kita simak berikut ini. Pak Bayu, penjenengan kali ini sebagai coach ya Pak ya? Iya Bu. Nah, saya sebagai pengamat dalam hal ini, nanti yang akan saya ajukan yaitu beberapa pertanyaan. Selain itu, nanti saya akan menyimak proses coaching panjenengan dan Bu Nova. Dan di akhir coaching nanti, saya juga akan memberi pertanyaan pada Pak Bayu. Siap. Begitu Pak Bayu? Siap Bu. Nah, bisa dimulai Pak Bayu? Ya, monggo. Bu Nova? Ya, monggo silahkan Pak Bayu dan Bu Nova. Monggo. Untuk pertanyaan sebentar Pak, sebentar ya. Pertanyaannya sebelum penjenengan melakukan coaching ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak dalam proses coaching ini? Ya Bu, sebelumnya saya akan melaksanakan coaching dengan menggunakan alur TIPTA, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen Bu. Kompetensi yang ini ingin saya kembangkan yaitu 3 kompetensi yang ada pada coaching, yaitu kehadiran penuh, sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Ya, dari semua itu Pak, mungkin ada bagian kompetensi yang paling spesifik yang akan saya observasi nanti. Yaitu kehadiran penuh Bu. Saya sebagai coach harus hadir penuh saat proses coaching atau mindfulness, sehingga saya nanti bisa memberikan solusi dari pengembangan kompetensi dari coach saya Bu. Seperti itu. Oh ya. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Bayu ini kan apa? Jadi indikator keberhasilan saya yaitu bahwa coach saya itu Bu, mampu menghadapi masalah yang dihadapi dengan solusi yang didapat dari pengembangan kompetensi dari dalam dirinya, sehingga masalah itu teratasi dengan jawaban yang telah dikembangkan oleh coach itu sendiri Bu. Seperti itu Bu. Ya, sekali Pak. Ya, saya penasaran ini. Monggo Pak Bayu. Ya. Bisa dimulai. Ya Bu, baik. Selamat siang Bu Nova, bagaimana kabarnya? Ya, selamat siang Pak Bayu. Alhamdulillah sehat Pak Bayu. Bagaimana kabar Pak Bayu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kita untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ya Bu Nova ya. Ya, amin, amin. Iya ya Pak Bayu. Bu Nova, ini dari pengamatan saya ya, subjektivitas saya ya. Sepertinya kok akhir-akhir ini saya sering melihat Bu Nova gitu, kurang ceria, agak kurang bersemangat. Mungkin apakah saya benar ya Bu ya? Atau mungkin Bu Nova ada permasalahan yang ingin diselesaikan seperti itu? Iya Pak Bayu, betul sekali. Saya akhir-akhir ini tuh merasa ada sesuatu gitu ya, permasalahan yang saya hadapi gitu Pak. Oh iya, ya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira Bu Nova itu ada permasalahan apa? Mungkin kita bisa bersama-sama duduk untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan Bu Nova, menyelesaikan masalah seperti itu Bu. Begini Pak Bayu, saya tuh ada masalah di komunitas praktisi di tempat saya kerja di sekolah saya, yang di Pak forum KKG Pak, kelompok kerja guru gitu Pak, di daring saya gitu Pak. Oh, berarti akhir-akhir ini Bu Nova ada masalah di komunitas praktisi di forum KKG tempat Ibu, dan terkait tanggung jawab Bu Nova di forum KKG ini ya Bu ya? Ya betul sekali Pak. Baik Bu, tapi sebelumnya kita bikin kesepakatan dulu ya Bu ya, bahwa setiap perilaku yang dilakukan manusia itu pasti ada tujuannya. Kita mengikuti kegiatan apapun, baik itu kita mau mengikuti workshop, kegiatan lokakarya, atau ikut KKG, guru penggerak dan sebagainya, pasti ada tujuannya. Begitu ya Bu Nova ya? Ya betul sekali Pak Bayu. Baik Bu Nova, tapi sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Kira-kira apa tujuan dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini? Endingnya Bu Nova itu ingin seperti apa, dan
Mungkin Bu Nova bisa mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang ingin kita dapat dari pembicaraan kali ini, Bu Nova. Ya, kali ini harap ya Pak, setelah kita berbicara, banyak sharing ini nanti saya dapat menemukan jalan keluar gitu Pak, atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini begitu. Jadi saya juga berharap dapat menemukan langkah-langkah yang tepat Pak, yang seharusnya saya lakukan gitu. Oke, baik Bu Nova, saya konfirmasi ya. Jadi setelah pembicaraan yang kita lakukan ini, Bu Nova ingin mendapatkan solusi dan langkah-langkah yang tepat dari permasalahan yang Ibu hadapi atau cemaskan, sehingga membuat Bu Nova itu tidak ceria seperti biasanya ya Bu ya. Iya Pak, betul sekali. Oke Bu, untuk selanjutnya Bu Nova, kira-kira Bu Nova bisa menceritakan lagi lebih rinci yang menjadi ganjalan di hati Bu Nova mengenai permasalahan yang terjadi di forum KKG di tempatnya Bu Nova. Ganjalan seperti apa yang membuat Bu Nova itu tidak ceria lagi, dan mungkin Bu Nova bisa menjabarkan lebih rinci lagi sehingga saya bisa mengidentifikasi dari permasalahannya Bu Nova tersebut. Ya, jadi gini Pak Bayu, saya itu kan ketua bidang pengembangan kegiatan di forum KKG di tempat saya, dan ini tahun kedua saya Pak menjadi ketua begitu. Saya menjadi pengurus di KKG ini gitu kan Pak. Kemudian tapi hampir 1 tahun lebih ini saya di kegiatan KKG ini, saya rasanya kegiatannya itu stagnan gitu Pak, dan kehadiran dari rekan-rekan guru itu juga tidak maksimal gitu, tidak semua 100% guru diundang itu hadir semua begitu Pak. Oh ya Bu Nova, berarti ada stagnan dan kehadiran dari rekan-rekan guru ini tidak maksimal. Ini Bu Nova, yang dimaksud dengan stagnan dan rekan-rekan guru yang tidak maksimal itu seperti apa Bu Nova? Bisa diceritakan? Ya, begini Pak, maksud saya itu dari setiap awal tahun ya Pak, itu di kisaran bulan Januari sampai Januari awal itu pengurus kami sebagai pengurus inti di forum KKG itu biasanya mengadakan rapat kan Pak itu untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 tahun gitu. Kita sudah mengadakan rencana gitu kan, dan tanggal-tanggalnya pun juga sudah kita bicarakan begitu. Kemudian kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan juga dalam 1 tahun itu rata-rata 8 kali kegiatan begitu Pak. Dan di bulan-bulan yang digunakan untuk kegiatan KKG tersebut juga sudah di plotting begitu ya Pak, kira-kira bulan yang efektif untuk kegiatan itu apa saja, dan itu nanti kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan di luar bulan-bulan yang penting, seperti nanti biar tidak ketemu dengan PAS atau ujian di sekolah begitu. Tetapi yang disayangkan di sini dalam kegiatan KKG di tempat saya itu hanya kegiatannya monoton Pak, itu saja begitu. Selain itu perubahan 6 hari kerja ya Pak, dari awal yang kita masuk kerja itu 1 minggu, kemudian terjadi 5 hari kerja hanya sampai dengan hari Jumat. Untuk sekolah-sekolah itu juga membuat program KKG yang biasanya sudah ada rencana tetap itu dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi, itu berubah Pak menjadi dijadwalkan menjadi hari Selasa pukul 12:30 setelah anak-anak pulang begitu Pak. Oh ya Bu, Bu Nova, kalau saya tangkap itu dari permasalahan itu kan ada kegiatan yang monoton dan itu saja Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu, kegiatan yang monoton dan itu saja itu seperti apa Bu untuk kegiatannya? Saya ya kegiatannya seperti pembuatan perangkat pembelajaran Pak gitu. Jadi pada saat KKG itu guru menghadiri undangan, kemudian di situ kita memberikan materi seperti pembuatan perangkat pembelajaran saja, yang mana nanti gurunya rata-rata sudah paham hal-hal seperti itu karena dasar guru kan Pak untuk membuat perangkat pembelajaran gitu. Kemudian selain itu juga pembuatan naskah PAS atau PTS gitu. Ada juga kali ini pembuatan penilaian Pak, rapor ya, pelaporan nilai semester itu juga. Ya paling seperti itu Pak. Materi. Oh iya ya Bu. Tapi kalau menurut saya Bu ya, kegiatan itu sudah bagus Bu. Kalau boleh saya tanya ya Bu Nova, kalau Bu Nova itu menilai dari peran dan wewenang Bu Nova itu, kalau kita kasih rentang di skala 1 sampai 10 gitu ya Bu Nova, kira-kira Bu Nova itu di rentang skala berapa seperti itu? Kira-kira di rentang 5. Baik Bu, berarti Bu Nova menilai Bu Nova itu dinilai atau skala 5 gitu. Kalau boleh saya tahu, hal-hal apa saja atau solusi apa saja yang pernah Bu Nova lakukan untuk
memberdayakan keaktifan KKG tersebut? Kami paling dari kepengurusan KKG ini ya Pak, hanya memberikan undangan Pak. Jadi menyebarkan undangan-undangan dari sekolah ke sekolah dan juga meminta bantuan K3S Pak, Ya. kelompok kepala sekolah itu untuk mengajak guru-guru mereka mengikuti kegiatan KKG yang ada di Japin saya begitu. Nah, berarti Bu Nova sudah mengundang dari rekan-rekan guru itu dan sudah meminta bantuan dari K3S untuk mengaktifkan atau memberdayakan teman-teman guru untuk aktif di KKG ya Bu ya. Terus kira-kira Bu Nova pernah melakukan solusi apa lagi untuk kegiatan mengaktifkan KKG itu sebagai ketua bidang, Bu? Ketua bidang pengembangan kegiatan Bu? Saya sudah bertanya Pak sebelumnya pada teman-teman yang hampir bahkan jarang sekali mengikuti KKG Pak, dengan banyak alasan ya, karena terkait alasannya itu tidak mengikuti KKG. Salah satunya ternyata banyak yang beranggapan bahwa kegiatan KKG itu tidak menarik, mereka juga mempunyai kepentingan masing-masing gitu, dan mereka menilai bahwa mengikuti kegiatan KKG yang seperti itu saja itu kurang memberikan wawasan Pak begitu pada mereka begitu. Jadi minat untuk mengikutinya juga makin menurun gitu. Oh ya, berarti kalau dari yang Bu Nova jelaskan tadi, saya menangkap bahwa ketidakaktifan anggota dalam KKG karena kegiatannya itu saja, serta kurang menarik dan kurang memberi banyak manfaat kepada anggota ya Bu Nova ya? Iya betul Pak. Dan kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari pun juga membuat teman-teman guru ini juga males gitu ya Pak melaksanakannya, karena mereka telah ya sudah capek gitu ya Pak, lelah pada saat jam seharusnya sudah memasuki jam istirahat, tetapi masih mengikuti kegiatan KKG gitu, karena kan setelah mengajar Pak itu jadwalnya. Oh ya Bu. Oke Bu, kita kembali ke skala rentang yang Ibu memberikan nilai tadi 5 ya Bu ya. Kira-kira Ya. kalau sebagai ketua bidang pengembangan kegiatan gitu, kira-kira skala ideal untuk seorang ketua bidang pengembangan kegiatan KKG itu idealnya di angka berapa Bu? Ya kalau ditanya sebagai ketua bidang ya Pak di sini, maka saya harus dipunyai ya sesuai dengan bidang saya itu di skala 8 lah Pak gitu. Dimana seorang ketua bidang pengembangan kegiatan itu harus mempunyai kreativitas ya, inovasi gitu untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tadi itu saja itu ya Pak, yang monoton gitu, yang kegiatan yang membosankan bagi peserta gitu. Jadi seperti yang sudah saya gali dari teman-teman anggota lagi. Oh ya, baik Bu. Saya bisa menangkap ya yang menjadi permasalahan Bu Nova. Kira-kira apa yang harus dilakukan Bu Nova ke depannya biar dari skala nilai 5 itu menjadi 8? Kira-kira rencana Ibu Nova itu apa saja untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Bu Nova? Saya kepikiran itu Pak, seandainya misalnya ya saya mengadakan kegiatan yang menarik gitu kan, mampu mengembangkan kompetensi guru-guru di Japin saya gitu, di forum KKG gitu, serta bisa mengakomodir kebutuhan guru. Pasti KKG saya yang hanya itu saja sebelumnya ya bisa lebih aktif gitu Pak, dan kompetensi guru juga akan meningkat, sehingga ini berdampak pada outputnya para siswa yang juga akan meningkat begitu Pak. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu Bu, kegiatan yang menarik dan mampu mengembangkan kompetensi siswa itu berupa apa ya Bu ya? Jadi kegiatan yang menarik dan mampu mengembangkan kompetensi dari para guru itu berupa apa kegiatannya? Implementasi nyatanya seperti itu Bu. Saya di sini berencana kalau misalnya forum KKG ini bisa melaksanakan workshop dan mendapatkan sertifikat pelatihan 32 jam gitu. Jadi minimal dalam 1 tahun itu dilaksanakan workshop 2 kali gitu, sehingga ini juga untuk guru, selain untuk guru ya, bisa mengembangkan kompetensi juga Pak gitu. Sertifikatnya pun juga bisa digunakan untuk syarat mendapatkan gitu. Gitu. Saya juga di sini berencana untuk KKG bisa digunakan sebagai praktik baik Pak, best practice ya untuk pengembangan kompetensi seperti seminar BTK dari anggotanya, kemudian praktik baik budaya positif untuk sekolah, atau praktik baik mengajar yang dilatih dan kemudian untuk peserta lain juga bisa belajar di sini Pak, gitu. Bisa menjadi salah satunya bisa menjadi observer untuk memberikan umpan balik yang positif tentunya. Kalau saya mendengar cerita Ibu itu sungguh luar biasa loh Bu ya. Itu rencana yang sangat luar biasa, super duper kalau saya ya. Kira-kira Bu, ada lagi tidak yang ingin Bu Nova
lakukan untuk meningkatkan kegiatan di KKG Bu Nova yang menarik dan bisa meningkatkan kompetensi dari pesertanya, Bu? Ya, ada lagi Pak, saya akan melibatkan kepala sekolah tentunya ya Pak, dan juga pengawas di daring saya untuk menjadi narasumber atau pemateri gitu ya, dan memberikan pengarahan setiap kali diadakan KKG gitu. Jadi tidak hanya sebagai tamu undangan, tetapi kita bisa memberikan praktek baik itu tadi dari pengarahan pengawas maupun kepala sekolah. Rencana itu juga luar biasa, Bu, kalau menurut saya ya. Tapi Bu, kira-kira apa komitmen yang akan Bu Nova lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu Nova? Ya, komitmen yang akan segera saya lakukan ya, untuk pertamanya ya untuk berkomunikasi dengan ketua KKG Pak tentunya ya. Di sini sebagai ketua KKG ini adalah Ibu Widayati, untuk menyampaikan rencana saya ini dan informasi yang saya gali dari rekan-rekan guru di daring saya, sehingga pengurus nanti bisa dapat segera berkumpul mendiskusikan ini Pak. Begitu setelah itu nanti kita akan mensosialisasikan ke semua rekan guru, kepala sekolah dan pengawas mengenai rencana rancangan program kerja kami sebagai pengurus daring ini Pak. Oh iya, sungguh bagus sekali ya Bu ya. Tapi kalau saya boleh tanya Bu, untuk penyampaian informasi yang pertama kan berkomunikasi dengan ketua KKG dulu ya Bu ya, yang pertama. Kira-kira Bu Nova itu mau melakukan itu kapan Bu, untuk berkomunikasi dengan ketua KKG tersebut? Ya insya Allah besok siang Pak rencananya. Kebetulan besok siang itu juga akan ada rapat khusus pengurus itu di KKG. Gitu. Malah kebetulan sekali ya Bu ya, sudah berencana malah besok sudah bisa ketemu dengan pengurus itu juga ya. Tapi Bu, siapa kira-kira yang akan Bu Nova mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini Bu? Ya kalau ditanya untuk menjalankan komitmen yang pertama adalah saya ini Pak minta bantuan kepada Ibu Ketua KKG ya, tentunya Bu Widawati gitu, karena beliau adalah Ketua KKG yang bertanggung jawab gitu kan Pak. Kemudian yang kedua adalah Ketua K3S atau Pembina KKG Pak. Jadi di sini sebagai pembina KKG ini adalah Bapak Kapten. Ya, kalau menurut saya yang Ibu hubungi itu personelnya sudah tepat sekali ya Bu ya. Dan saya berharap cita-cita Bu Nova itu bisa tercapai ya Bu ya. Nah, dari pembicaraan ini berarti kita bisa menyimpulkan ya Bu ya, yang pertama bahwa Bu Nova akan mengadakan kegiatan yang interaktif dan menarik serta mampu mengembangkan potensi para guru di Dabis Ibu dengan cara mengadakan seperti workshop, seminar yang akan diadakan 2 kali dalam 1 tahun. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, dari kegiatan itu akan mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran untuk digunakan sebagai bahan kenaikan pangkat ataupun kegiatan dinas yang lain. Terus yang ketiga, KKG itu akan bisa digunakan untuk praktek baik. Dan yang keempat, dari yang kesimpulan yang kita bicarakan tadi adalah akan melibatkan kepala sekolah dan pengawas dalam kegiatan KKG untuk memberi pengarahan atau menjadi narasumber kegiatan. Mungkin dari keempat hal itu ya Bu ya, mungkin Bu Nova masih ada lagi tidak ide-ide yang bisa digunakan untuk mengembangkan KKG itu Bu Nova? Saya rasa itu sudah cukup ya Pak Bayu, karena besok saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman pengurus ini. Siapa tahu nanti masukan lagi ada saran gitu ya tentang kegiatan yang akan dirancang tahun ini dan untuk tahun kedepannya gitu. Saya juga ini mohon pamit Pak, maaf sekali karena siang ini saya ada acara Pak dengan acara di kecamatan gitu. Jadi sebelumnya saya banyak terima kasih loh Pak Bayu ya, karena masukan-masukan dari Pak Bayu ini sebenarnya sangat bantu saya gitu, karena memang beberapa hari terakhir saya itu masih terngiang-ngiang gitu Pak, rencana apa yang sebenarnya harus saya lakukan begitu. Oh iya Bu, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Nova tadi berhasil dan bisa berjalan dengan lancar ya, sehingga guru-guru kita itu mempunyai kompetensi yang hebat. Dan mungkin bulan depan kita bisa bertemu lagi Bu. Ibu bisa menceritakan bagaimana progres dari rencana Ibu itu di forum KKG dan bagaimana keaktifan anggota itu bisa secara aktif mengikuti, ya 100% lah bisa mengikuti semua gitu Bu ya. Ya baik Pak Bayu, saya izin ya Pak Bayu untuk mohon diri, dan sekali lagi pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih sama Pak Bayu atas waktu yang diberikan. Saya pamit ya Pak Bayu, selamat siang Pak Bayu. Oh iya Bu, selamat siang, semoga selamat berjalan dan hati-hati ya Bu ya. Selamat siang Bu Nova. Selamat siang.
Bapak Ibu, demikian tadi proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Bayu dan Bu Nova. Nah, Pak Bayu, sebelum saya merefleksi coaching ini tadi, saya ingin bertanya, apa yang sudah Pak Bayu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, Pak Bayu. di situ saya hadir secara penuh Bu, untuk menjadi pendengar yang baik. Di situ coach saya bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang menjadi ganjalan di hatinya itu bisa terjawab untuk menjadi sebuah suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Ya, super sekali. Nah, dari proses coaching yang Pak Bayu lakukan tadi, langkah dalam modal kita sudah dilakukan ya Pak ya. Tujuan yaitu mencapaikan tujuan coaching. Coach tadi, penjenengan tadi sudah menyampaikan pembuka, dan kunci dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Yang kedua, identifikasi. Nah, Pak Bayu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci. Nah, pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi kunci, memberikan respon dengan lancar, dan potensi atau alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Mengenai rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana dan kunci dalam menyelesaikan permasalahan. Pak Bayu memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh Bu Nova sebagai kunci. Pak Bayu membuat Bu Nova sebagai kunci mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Yang terakhir dalam proses kita yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, tadi Pak Bayu bertanya untuk mengarahkan Bu Nova sebagai kunci mengambil komitmen. Nah, Bu Nova sendiri secara mandiri mampu membuat komitmen berdasarkan perintah. Nah, yang terakhir Pak Bayu, saya ingin bertanya Pak Bayu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Bayu? Yang pasti Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan pengajuan pertanyaan yang berbobot itu, coach akan lebih mampu lagi untuk mengeksplorasi dirinya, sehingga bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Itu yang ingin saya kembangkan ke depannya. Saya tunggu yang berikutnya. Nah, demikian Bapak Ibu, proses coaching telah dilakukan. Saya sebagai pengamat kurang lebihnya yang demikian itu tadi yang saya sampaikan. Ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah membaca hamdalah dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.